Kata orang, stroke itu penyakit orang tua. Ada juga loh yang masih muda udah kena stroke. Hai, kembali bersama dengan Dr. Jessica. Welcome back to my channel. Stroke termasuk kegawatan medis yang ditandai dengan kerusakan otak akibat kurangnya suplai darah. Tahu kan kalau darah itu membawa berbagai nutrisi yang diperlukan oleh tubuh termasuk otak. Kalau sampai otak ini nggak dapat makanan, dia bisa rusak loh. Padahal otak ini adalah pusat segala aktivitas kita. Bayangin, kita mikir pakai otak, emosi dikendalikan oleh otak. Bahkan segala gerakan kita pun dikendalikan oleh otak. Dan juga fungsi berbagai organ tubuh dikendalikan juga oleh otak. Kecuali jantung ya, dia independen. Misalnya nih kita mau bergerak, kita kan harus memerintahkan tangan ini untuk bergerak. Itu dari otak juga loh yang memerintahkan otot-otot ini untuk kontraksi. Kecuali gerakan refleks, itu kan nggak pakai mikir ya. Bahkan pusat pernafasan kita saja ada di batang otak. Jadi kalau sampai batang otaknya rusak, wah selesailah itu. Bisa sih jantungnya mompa, tapi dia cuma tiduran aja, hidup kayak tanaman dengan nafasnya dibantu mesin. Makanya stroke ini bahaya banget kalau sampai kena batang otak. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan stroke ini? Stroke itu umumnya ada dua macam, tipe perdarahan dan tipe sumbatan. Kalau tipe perdarahan itu pembuluh darahnya pecah dan biasanya keadaannya lebih parah. Paling sering pembuluh darah pecah ini akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Jadi aku sudah pernah jelasin di video aku yang sebelumnya tentang hipertensi bahwa darah itu memberikan tekanan ke dinding pembuluhnya. Nah kalau tekanannya ini tinggi, dinding pembuluhnya ini nggak kuat sampai akhirnya dia pecah dan menimbulkan perdarahan di otak. Kalau tipe sumbatan berarti ada sesuatu yang menyumbat pembuluh darah itu, bisa sebagian atau seluruhnya, yang menyebabkan aliran darah ini tidak lancar dan otak kekurangan darah. Apa yang menyebabkan sumbatan itu? Paling sering adalah deposit lemak dan gumpalan darah. Deposit lemak ini udah jelas ya, kenapa dia bisa ada dan menumpuk dengan banyak di situ. Biasanya karena kolesterolnya tinggi. Terus sakit diabetes mellitus atau sakit gula itu juga bisa memicu terbentuknya deposit lemak dan gumpalan darah. Selain itu banyak riset yang menunjukkan bahwa merokok meningkatkan resiko stroke. Jadi ya kalau nggak mau kena stroke, jelas ya kita terapkan pola hidup sehat dengan cara makan dengan gizi yang seimbang, olahraga rutin, jangan merokok, dan lain-lain. Gejala stroke itu ada macam-macam, tergantung dari bagian otak mana yang kena. Tapi ada gejala yang umum dijumpai, yaitu wajahnya perot, lalu bicara pelo, lemah anggota gerak yang biasanya hanya separuh. Jadi tiba-tiba tangan kanan sama kaki kanan ini lumpuh, nggak bisa digerakin. Bisa juga dia jadi nggak nyambung diajak bicara karena pikirannya jadi turun, nggak bisa, atau dia sampai nggak sadar, nggak pingsan. Intinya stroke ini terjadi tiba-tiba. Jadi kalau misalnya ada orang yang tadinya sehat normal-normal aja terus mendadak dia mengalami gejala-gejala itu, mending langsung dibawa ke rumah sakit. Kalaupun nanti dia kembali normal dan pulih, tetap harus dibawa ke rumah sakit sih kalau menurutku. Karena stroke ini tidak bisa ditebak. Dia bisa membaik, bisa memburuk, dan perburukannya ini bisa sangat cepat. Itulah kenapa sebaiknya kita mencegah daripada mengobati. Sekian video dari aku, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, dan berbagi pendapatlah dengan cara DM aku di Instagram. See you next time!